Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hebat peserta IHT, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Sehat, kabar Bu Ina? ibu malam ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat Bu Ina. Harus semangat untuk kita semua ya Bu. Ya, Baiklah, betul. demi kelancaran dan keberkahan kegiatan in-house training kita, marilah kita berdoa, bermohon kepada Allah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pas saya mama Berdoa selesai. Sekali lagi ditanyakan Bu Is, sehat ya Bu Is? Alhamdulillah Bu Radia, ya alhamdulillah sehat. Baiklah ibu-ibu, tidak ada bapak-bapak, jadi ya ibu-ibu aja semuanya ya. Baiklah, untuk ini saya share screen terlebih dahulu. Muncul Bu, sudah tampil? Ya. Ya, alhamdulillah. Baiklah ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kegiatan kita adalah pelaksanaan in-house training. Kemudian nih pembukaannya sebagai pembuka. Nah, tujuan yang diharapkan nanti adalah memperdalam pemahaman tentang prosedur penyusunan alur pembelajaran. Selanjutnya, kita nanti ada agendanya elaborasi pemahaman, yaitu penguatan materi tentang prosedur penyusunan pembelajaran. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, karena pembelajaran kita ini daring, jadi kita perlu punya kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus menghargai sesama peserta dan fasilitator. Nah, pada saat yang berbicara, ya semua mendengarkan. Kemudian kita berusaha tepat waktu. Kemudian lagi berpartisipasi aktif. Kemudian fokus pada sesi pembelajaran. Dan yang terakhir, kita sama-sama berharap kameranya dibuka selalu. Ya ibu-ibu. Namun kalau nanti ada hal-hal yang urgent, itu dipersilahkan untuk konfirmasi, mungkin ada keperluan. Baik ibu-ibu yang saya banggakan, untuk pembuka, kita tentu ada mengelaborasi pemahaman dulu. Nah, saya share lagi. Semangat ya ibu-ibu. Semangat kita. Alhamdulillah. Karena ini sudah waktu-waktunya sangat baiklah ibu-ibu. Nah, untuk pembuka ada pertanyaan yang saya tampilkan. Ya, mohon dicermati dan diamati. Ya, ini ya. Nah, kepada ibu-ibu ada instruksi, urutkan langkah prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, nanti diharapkan ibu-ibu sebutkan namanya saja, angkanya, nomor urutnya berapa. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan nomor 7. Nah, silakan ibu-ibu amati. Ya. Baik ibu-ibu, siapa yang bisa memberikan pendapat urutan-urutannya? Dipersilakan ibu-ibu. Ayo coba ya Bu. Ya, silakan Bu Sri. Yang pertama, mengidentifikasi kompetensi di akhir fase. Kemudian yang kedua, melakukan analisis capaian pembelajaran. Yang nomor 3. Yang ketiga, yang nomor 2,
Ya. melakukan analisis setiap elemen, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran nomor 4, Ya. kemudian menentukan tujuan pembelajaran, susun tujuan pembelajaran, Ya. kemudian menentukan lingkup materi, Ya, Bu Sri. yang kelima, yang terakhir tentukan jumlah jam. Mungkin saya bisa ini Bu. Bu Pevin. Saya mungkin Bu bisa. Ya. Saya Bu mungkin bisa Bu. Ya, silakan Bu. Berarti ya. Silakan. Urutan alur penyusunan alur tujuan pembelajaran yang pertama adalah dimulai nomor 3, yaitu melakukan analisis capaian pembelajaran. Kemudian nomor 2 adalah mengidentifikasi, kalau sudah dianalisis capaian pembelajaran, kemudian mengidentifikasi kompetensi di akhir fase. Kemudian yang ketiga adalah nomor 2, melakukan analisis setiap elemen dan subelemen. Kemudian yang keempat adalah itu merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah kalau sudah dirumuskan tujuan pembelajaran, kemudian disusun tujuan pembelajaran nomor 6. Kemudian lanjut nomor 6 adalah langkah ke-6 adalah menentukan lingkup materi, dan yang terakhir adalah menentukan jumlah jam. Jadi urutannya adalah nomor 3, kemudian nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 7, dan terakhir adalah nomor 5. Itu urutan proses ya. Luar biasa Bu Ismi. Pembelajaran. Masih. Pak, saya Bu juga ingin mengutarakan pendapat Bu. Silakan. Ya. Iya, nomor 1, nomor 3 melakukan analisis, kemudian nomor 1. Nomor 2 itu mengidentifikasi kompetensi, kemudian nomor 2 melakukan analisis, lanjut merumuskan tujuan pembelajaran ya Bu ya. Silakan, lanjut Bu Pepri. Kemudian menyusun tujuan pembelajaran, tentukan jam pembelajaran. Yang terakhir yaitu menentukan lingkup materi dan materi utama setiap mata pelajaran. Ya. Oke, terima kasih Ibu-Ibu, Bu Pevin, Bu Sri, Bu Ismi, luar biasa jawabannya. Dari 3 pendapat Ibu-Ibu tadi, munculkan lagi. Ya, oke. Baiklah, sama-sama kita amati ya Ibu-Ibu. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip, kemudian lagi konsep dan sebagainya. Nah, yang paling utama dari semua proses yang kita kerjakan itu adalah menganalisis capaian pembelajaran. Ya kan Ibu-Ibu? Disinilah kunci utama terlebih dahulu. Jadi dapat semua jawabannya benar, tetapi yang mana yang lebih dahulu atau yang utamanya. Nah, kalau kita lihat tadi dari 3 jawaban, semua pilihannya benar, tetapi kita tentu harus mengacu yang kalau prosedur itu kan langkah-langkahnya. Apakah kita langsung mengidentifikasi kompetensi? Nah, tentu kita harus menganalisis capaian pembelajaran terlebih dahulu. Iya, betul. Ibu-ibu. Oke. Terima kasih jawabannya yang luar biasa. Jadi kuncinya itu adalah analisis capaian pembelajaran. Iya, betul. Iya. Untuk lebih memantapkan pemahaman kita. Karena itu ada akhir fase, itu ada di dalam capaian, ya betul. Iya. Untuk lebih menguasai pemahaman kita selama lebih kurang 2 menit, kita ada penugasan kelompok. Ya kita bagi 3 kelompok dengan peserta satu-satu per kelompok. Nah, yang kita diskusikan ya tentu prosedur penyusunan penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nanti
Ya, Bu Sri dengan kelompoknya nggak ada ya sendiri. Bu Ismi juga. Nanti kita diskusikan bersama. Dipersilahkan terlebih dahulu ya Bu. Ya, silakan. Nggak ada ruang breakout-nya ya Bu ya? Oh, breakout itu ice break gitu ya Bu Sri maksudnya? Oh ibu-ibu, iya nih sepertinya. Ya siapa yang memimpin ice break-nya nih Bu? Ya, silakan. Nah, sebelum kita memaparkan atau menyampaikan pendapat, dipersilahkan Bu. Piketnya siapa ya? Bu Feptin atau Bu Sri? Lupa. Bu Feptin, Bu. Oh, Bu Feptin ya, silakan Bu Feptin. Iya, ayo Bu. Yang pertama tangan di depan Bu. Tangan di depan Bu. Oh di depan gini Bu. Kemudian ke atas. Ke atas Bu. Ya ke atas. Kemudian ke samping. Samping kiri kanan. Kanan kiri. Oh, kanan kiri. Ya. Ya. Tangan digerak-gerakkan Bu. Oke. Digerak-gerakkan. Sambil ngopi nih. Ya, cukup Bu. Aduh, terima kasih. Udah Bu Feptin, masih ada lagi? Oke. Sudah Bu, sudah. Ya. Terima kasih Bu Feptin ya. Ya mudah-mudahan setelah ice break dah semangat kita ya Ibu. Iya Bu. Ya. Kembali ke topik semula. Tugasnya kita setelah tadi didiskusikan di kelompok masing-masing, ya dipersilahkan siapa yang terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan Ibu-ibu. Ini yang sudah siap sepertinya Bu Ismi. Dipersilakan Bu Ismi. Gimana Ibu? Ya, terima kasih Bu Raffi Ande. Saya akan menyampaikan 7 langkah dalam penyusunan prosedur alur tujuan pembelajaran sesuai apa yang sudah ditayangkan tadi. Yang pertama adalah pertama analisis setiap elemen, kemudian yang kedua adalah analisis capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya. Kemudian langkah yang keempat adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami dan parasik keterampilan berpikir apa yang nanti perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah menentukan ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi itu adalah materi utama setiap tujuan pembelajaran. Kemudian dari atau lebih dari satu lingkup materi dari materi utama itu. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran. Yang terakhir adalah merumuskan jumlah jam yang diperlukan. Itu ya Bu. Ya, terima kasih terlebih dahulu Bu Ismi. Semangat ya Bu Ismi. Ya, kelompok lain silakan. Ya, saya boleh Bu. Ya, silakan Bu Sri. Ya, yang pertama itu analisis capaian pembelajaran. Kemudian berikutnya menganalisis fase capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menganalisis elemen-elemen. Yang keempat, merumuskan tujuan. Yang kelima, menyusun tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, menentukan ruang lingkup materi pembelajaran. Yang terakhir, menentukan jam pembelajaran. Very good. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, sama-sama. Ya, masih ada lagi? Ya Bu, saya Bu. Ya, silakan. Nomor 1, melakukan analisis capaian pembelajaran. Ya. Kemudian nomor 2, mengidentifikasi kompetensi di akhir fase ya Bu ya. Ya. Nomor
melakukan analisis setiap elemen profil pelajar Pancasila, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun tujuan pembelajaran, menentukan jumlah jam pelajaran, yang terakhir menentukan lingkup materi dan materi utama setiap mata pelajaran. Gitu Bu, Ya, Bu Ina. terima kasih Bu Pevtin, jawaban 3 kelompok sangat luar biasa. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk semua kelompok, Ibu. Ya, oke. Selanjutnya kita lakukan refleksi terbimbing juga. Itu ada di LMS. Nanti ibu-ibu buka, dikerjakan. Ada di lembar kerja. Nanti bisa memberikan pendapatnya yang lebih lengkap. Apa saja prosedur atau prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran tersebut. Nah, itu dilakukan selama lebih kurang 2 menit, dipersilahkan juga. Itu dikerjakan di lembar kerja, ya Ibu. Nah, setelah tadi penyampaian dari kelompok-kelompok, kemudian juga ibu-ibu sudah melakukan refleksi terbimbing, kita perlu menyatukan pemahaman kita, memperkuat pemahaman kita. Benar adanya tadi yang disampaikan oleh ibu-ibu yang sangat-sangat luar biasa. Prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah melakukan analisis capaian pembelajaran. Nah, dari analisis capaian pembelajaran itu nanti kita mengidentifikasi kompetensi-kompetensi, kemudian lagi melakukan analisis setiap elemen dan sub-elemen. Nah, ibu-ibu yang sangat digarisbawahi untuk program IHT kita sekarang ini adalah di mana adanya profil pelajar Pancasila itu yang betul-betul nanti kita terapkan. Kemudian lagi setelah kita melakukan analisis, kita merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian lagi menyusun tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran kita menentukan lingkup materinya. Jadi bukan jumlah jam yang kita tentukan terlebih dahulu, tetapi kita harus tentukan kedalaman materinya. Nah, kalau misalnya materi A ini berapa jam kita butuhkan, ya, Bu-Ibu. Baiklah. Nah, kemudian lagi, Bu-Ibu, dari beberapa ibu-ibu yang luar biasa, alhamdulillah, ya. Nah, kalau untuk koneksi antar materi dari beberapa materi sebelumnya, kita kembali pahamkan, ya Ibu-ibu. Mulai dari konsep alur tujuan pembelajaran, kemudian lagi konsep tujuan pembelajaran, kemudian ada prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, apa akhir dari materi ini? Diharapkan tentu ibu-ibu sebagai peserta IHT dapat membuat alur tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Begitu ya Ibu-ibu? Ya. Ya Bu, ya. Ada yang berpendapat lain? Boleh memberikan pendapat, pengalaman, dipersilakan. Saya Bu. Ya, silakan Bu Sri. Ya. Jadi alur pembelajaran ini memang harus kita susun ya dengan sebaik mungkin ya. Kita tidak berpatokan pada KIKD lagi ya. Jadi awal yang menjadi patokan adalah capaian pembelajaran ya. Jadi dari capaian pembelajaran ya tentu kemudian kita tentukan langkah-langkah berikutnya seperti yang 7 tadi yang sudah kita sebutkan di awal ya.
dengan tujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di setiap sekolah. Ya, demikian. Luar biasa. Terima kasih, Putri. Ya. Nah, masih ada lagi yang mau menambahkan atau berpendapat? Ya, untuk Bu Rafia, untuk prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran itu yang ketiga adalah menganalisis setiap elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Itu kan ada 6 profil pelajar Pancasila. Apakah ke-6 itu nanti kita masukkan atau disesuaikan dengan ini capaian kompetensi begitu. Ini kan ada 6 dimensi itu ya. Jadi ada beriman bertakwa kepada Tuhan, kemudian mandiri, bergotong royong, berbinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Apakah semua dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu harus dimasukkan semua atau nanti aplikasinya disesuaikan dengan masing-masing capaian pembelajaran begitu Bu Rafia? Gimana pendapat ibu-ibu yang lain? Bu Pepin? Menurut saya disesuaikan dengan capaian pembelajaran, Bu. Ya. Bu Pepin? Iya Bu, sependapat dengan jawaban Bu Sri, Bu, disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Ya, betul. Jadi, ya, betul. Jadi penerapan profil pelajar Pancasila memang kita kan semuanya kita masukkan, kita sesuaikan nanti dengan capaian-capaian pembelajaran tersebut. Ya, baik Ibu, kita harus komit dengan waktu untuk pertemuan. Ya, mudah-mudahan setelah kita memahami, kita berdiskusi, mudah-mudahan kita lebih paham dan akhirnya nanti produk yang kita hasilkan adalah alur tujuan pembelajaran dapat disusun sedemikian rupa sesuai prinsip, sesuai dengan prosedurnya. Baiklah Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membacakan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada kegiatan hari ini diberkahi Allah. Berdoa, mulai. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Nah, terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Luar biasa, Bu Rafia. Ya, ibu-ibunya juga luar biasa. Bu Rafia udah siap, bagus. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu-ibu.